Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil tindakan tegas terhadap PT Joswita, anak perusahaan BUMD yang mengelola objek wisata Hibis Fantasi di Puncak Kabupaten Bogor. Tindakan ini diambil karena PT Joswita melanggar aturan alih fungsi lahan dan tidak mematuhi izin yang diberikan. Awalnya, PT Joswita memperoleh izin persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk area seluas 4.800 meter persegi. Namun di lapangan, kawasan wisata tersebut dibangun di atas lahan seluas 15.000 meter persegi, melebihi izin yang diberikan. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa meskipun PT Joswita adalah BUMD Provinsi Jawa Barat, pelanggaran tetap harus ditindak tegas. Sebagai langkah penegakan hukum dan pemulihan fungsi lingkungan, Deddy Mulyadi memerintahkan pembongkaran seluruh bangunan di Hibis Fantasi. Selain itu, kawasan tersebut akan direboisasi dengan penanaman 23.000 pohon untuk mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air. Deddy juga menawarkan pekerjaan kepada mantan karyawan Hibis Fantasi untuk terlibat dalam proses reboisasi sebagai penanam dan perawat pohon, guna membantu mereka mendapatkan penghasilan baru setelah kehilangan pekerjaan akibat penutupan objek wisata tersebut. Selain Hibis Fantasi, Deddy Mulyadi mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan pembongkaran terhadap 3 tempat wisata lain di Puncak yang diduga melanggar aturan, guna memastikan kawasan Puncak kembali berfungsi sesuai peruntukannya sebagai daerah resapan air. Pemerintah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi tengah gencar melakukan penertiban terhadap lahan-lahan ilegal yang berdampak pada lingkungan, terutama yang mengurangi fungsi resapan air. Salah satu kasus yang mencuat adalah rencana pembongkaran Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah milik Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Lokasi tersebut dianggap bermasalah karena berdiri di atas lahan yang diklaim masih menjadi milik sah PT PN8 berdasarkan hak guna usaha atau HGU. Pihak pesantren berargumen bahwa lahan tersebut sudah dikelola masyarakat lebih dari 30 tahun dan berdasarkan Undang-Undang Agraria, masyarakat berhak atas sertifikat jika mengelola tanah terlantar dalam jangka waktu lama. Meski sempat mendapat somasi dari PT PN8 pada tahun 2020, pihak pesantren menolak karena menganggap HGU atas lahan tersebut sudah dibatalkan melalui putusan kasasi. Namun persoalan hukum terikat, status tanah tersebut masih belum tuntas secara final. Di sisi lain, lahan pesantren turut menjadi sorotan karena dinilai mengganggu sistem resapan air di kawasan tersebut yang berkontribusi terhadap risiko banjir di wilayah seperti Bekasi. Sementara awalnya pihak pesantren menolak wacana pembongkaran, kini mereka mulai melunak asalkan ada ganti rugi terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh umat. Langkah tegas Deddy Mulyadi menimbulkan pro dan kontra. Sebagai publik, mendukungnya sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Namun sebagian lain melihatnya sebagai tindakan bermuatan politis, mengingat posisi Rizik Syihab dan FPI yang sering bersitegang dengan pemerintah, bahkan reaksi keras datang dari pendukung FPI yang mengecam Deddy secara pribadi. Namun dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini bisa dilihat sebagai bentuk keberanian pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakat secara umum. Pembongkaran tempat wisata ilegal seperti Hibis Fantasi sebelumnya membuktikan bahwa penertiban ini bukan hanya menyasar kelompok tertentu, tapi bagian dari gerakan penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan di Jawa Barat. Secara keseluruhan, konflik ini menggambarkan kompleksitas persoalan agraria, penegakan hukum, dan dinamika politik yang saling bertautan. Penyelesaiannya menuntut kejelasan hukum, pendekatan yang adil, dan keberanian dalam menjaga kelestarian alam demi generasi mendatang. Dari side plan-nya kemarin kita evaluasi kan ada perubahan-perubahan lokasi letak. Kalau ini sudah berizin belum? Mana? Ini tidak disebutkan akses jalan, Pak.
akses Ada jalan. izin akses jalan nih. Tidak masuk dalam apa? Nggak ada keterangan di BPG. Oh, berarti Nggak Di nyampe PPG situ. sekarang begitu. Iya. Oh, di PPG sekarang Ya. akses jalan tidak dihitung izin. Tapi di Tidak set plan dia ada. di side plan ada. Tapi satu pentingnya betul ini. Di side plan-nya ada, cuman ada perubahan juga. Perubahannya apa? layout. Ya lokasi layout ini Pak. Oh, berubah. Iya. Kalau ada perubahan berarti tidak sesuai Harusnya plan. kan dirubah dulu. Enggak, kalau tidak sesuai plan melanggar nggak? Melanggar. Ya, banyak banget catatan-catatan yang akan buat tadi soal Ya, kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal 1 Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini yang kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di setplan tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Karena kalau sudah ditangani kegiatan ini menjadi objek penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. begitu bukan konsekuensi dari Konsekuensi pidana lingkungan adalah konsekuensi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Cekyu, Dirjen Gakum Penegakan Hukum. Kang, ini kan daerah resapan air warga yang pernah penyelesaian ini kan sempat digusur, Iya. dan itu menimbulkan kemarahan. Kenapa tidak total aja dibongkar? Kalau ini daerah resapan air. Kan saya sudah sampaikan dari sisi aspek keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Dan saya ingin mengelola ini menjadi areal dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hutan, gitu kan? Kalau misalnya teh agak sulit, gitu kan? Nah, ini yang keinginan kita. Menuju arah itu kita harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena sudah wilayah penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Karena apa? Karena bangunan ini sudah ada izinnya, jadi problem. Karena bangunan ini sudah ada izinnya, maka kan izinnya harus dibekukan dulu, harus dicabut dulu. Nah, izin dicabut nanti berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena ini sudah keputusan izinnya sudah keputusan yang sah, maka harus dicabut berdasarkan keputusan yang sah lagi. Tadi Abang sempat bercerita juga mengatakan mencari tahu ada proses ganti rugi tidak dari Pemprov ke pemodal seperti itu. Bukannya pemodal yang harus ganti rugi ke pemerintah? Bukan, gini, bahwa perusahaan yang menyelenggarakan ini kan BUMD dan yang menyelenggarakan itu anak perusahaannya, anak perusahaan PT Jaswita. Nah, saya kan berpikir apakah ada kaitan dengan pemerintah provinsi? Kalau ada kaitan dengan pemerintah provinsi, kalau begitu ada uang yang dipakai oleh anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan ini, rugi dong, gitu loh. Para pemodalnya ternyata dari sisi aspek kajian administrasi hukumnya tidak ada kaitannya.
resiko usaha yang harus ditanggung dari kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup itu yang menimbulkan ya dalam tanda kutip dugaan terjadinya banjir dan kematian akibat banjir itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Tapi perusahaan tidak wajib untuk ganti rugi akibat. Itu urusan mereka, perjanjiannya seperti apa kan kita tidak tahu. Perjanjian perusahaan pengembang dengan para pemodalnya, perikatannya, apakah apabila ada terjadi gitu loh peristiwa-peristiwa misalnya bencana alam, kemudian kebakaran, kemudian aspek-aspek lainnya itu menjadi tanggung jawab siapa? Saya nggak tahu perjanjian seperti apa, nanti direkturnya belum datang ke negara. Jadi nanti akan berkoordinasi. Ya, saya tanya direkturnya. Tetapi yang paling utama saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan bukan hanya di daerah PT Jaswita ini, seluruh areal yang itu berada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan. Ya, kita fokus ke 25 bangunan yang langgar. Ya bisa jadi areal masuknya juga kita buka, karena di areal masuknya menurut saya melanggar. Kan tidak ada usulan jalan berbeton. Kan hari ini kan jalannya berbeton. Nah kalau jalan berbetonnya sudah dibuka kan nggak bisa masuk. Jadi nanti mau pembongkaran mau. Oh saya mah konsisten, ya kan? Kalau nggak ditungguin suka kabur. Setuju Kang. Hah? Kalau saya pengen sebelum Lebaran udah selesai. Kalau saya, tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama? Ya kita tunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti yang ilegal dulu. Yang ilegal dulu Pak Gus. Ah, iya. Ada himbauan nggak kan ke masyarakat? Ya saya juga maunya semuanya dibongkar. Tetapi yang akan membuat surat perintah pembongkaran yang memiliki konsekuensi hukum, kalau itu dilanggarnya siapa? Jadi untuk tenangin warga gimana? Ya tenang aja dulu. Ya, kalau saya sih pengennya dibongkar gitu loh. Siap Kang. Oke Kang Nun Kang.